Yang kedua, game yang menarik di Best of 3 series kita antara EVOS Holy versus RRQ Kaito. Dan ini dia, match penentuan match point juga bagi EVOS Holy, 1-0 dipimpin oleh mereka. Alright, langsung kita menuju ke line of down Profesor kami yang terhormat. Kita langsung menuju melihat dua jungle yang sebenarnya jujur aku dan Profesor KB mengharapkan dengan adanya assassin gameplay. Ya kan, tapi kalau game kedua tuh biasanya udah langsung switching langsung. Cuma kalau memang tidak mumpuni ya sudah lah ya. Kita akan melihat apa yang sedang terjadi sampai saat ini. Tank jungle versus tank jungle dan Annabelle. Kali ini dia bermain dengan Conclusive Blast. Sementara Dreams dia membantu sedikit ke area dari bottom lane karena dia tahu Fluffy sekali aja dia terkena Soul Grip dan ditambah dengan Furious Dive, dia bisa hilang seketika. Bisa hilang seketika? Dan bahkan kalau ngomongin dari early game, malah Yusongnya juga bisa bermain dengan hilang seketika. Ingat, double jab bisa dikeluarkan dan Fretch bisa meledak ke Profesor KB. Itu yang dia. harus coba diperhatikan kali ini adalah dengan Cloud. Lihat, dia menuju ke arah bottom lane, menuju ke arah Nova. Dan dia menggunakan sepatu yang bisa membuat dirinya sangat kuat dengan cooldown yang dimiliki. Tapi Annabelle mempertahankan Dreams dengan adanya kondisi kali ini Cloud. Lihat, body block yang dilakukan menyelamatkan Dreams walaupun dengan harus dengan flicker. Wise choice untuk Cloud. Dia langsung ke depan dan body blocknya itu bagus banget, bro. What a move, 100 bahkan mungkin 1000 IQ kali ini dari Cloud. Ribuan IQ yang dia munculkan hanya untuk flicker menutup Dreams. Body blocknya, lihat Body gak tadi? blocknya luar biasa dan dia nggak sayang untuk flickernya karena dia tahu Dreams bisa menyelamatkan dia nanti. Shieldnya dilempar dan kena Cloud. Itu tadi bisa dapetin satu point kill dari Dreams first blood loh. 1001 GPM dan bahkan 1001 cara dari Cloud untuk menyelamatkan roamernya. Gak cuma roamer yang bisa menyelamatkan carry-nya, tapi damage dealer pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi Denjiro mau main agresif lagi. Dengan adanya Annabelle, kali ini bakal coba dipasang mundur ke arah belakang. Annabelle! Pressure-nya sedikit terlambat, tapi combo Chobro dibalaskan kembali kehilangan Fast. Denjiro pun menjadi pilihan utama. Tidak adanya the power of retribution dari kedua belah pihak membuat mereka menjadi equal. Tapi Brans dengan power, mobilitas yang cepat, membuat dia bisa melakukan farming di dua lane yang berbeda. Membuat dia akan cepat lebih kaya dibandingkan CY harusnya. 1-2 menurutku nggak bagus banget. Gak worth it. Gak worth it banget karena nggak dapetin turtle juga kebetulan. Jadi nggak ada pertukaran setengah yang bisa didapatkan. Sementara EVOS Holy, sekarang mereka yang berada dalam keuntungan. Mereka bisa tarik ulur untuk turtle-nya mungkin sampai dengan menit yang ketiga. Sementara menunggu Annabelle untuk mencapai level yang ke-6 masih possible karena dia masih punya purple buff. Dan untuk mendapatkan purple buff kayaknya nggak bakal memakan waktu yang cukup lama. Team fight selanjutnya akan ada di menit yang ketiga 20 seharusnya di bagian setup turtle. Tinggal menunggu bagaimana Fats dengan Black Dragon Form yang masih belum siap harusnya sekarang. Yes, melihat adanya turtle yang sudah dipegang ini karena kepedean yang dia miliki, tidak ada kesempatan untuk seorang Pakitonya bermain di depan. Tapi lihat Dreams akan coba diselamatkan kembali. Nampaknya kali ini masih ada flicker. Para pasukan dari tim EVOS Holy membalaskan kembali dengan adanya pressure one last Cloud. Tapi lihat Fluffy, jab terbangnya berhasil mendapatkan satu point kill dan bahkan membalaskan dengan adanya Fats. Keputusan Fats untuk bisa membuat Fluffy tertake dengan Petrify ternyata membuat dia masuk ke dalam lubang macan. Kalkulasi yang ternyata on point dan Cloud mendapatkan satu lagi. Bahu-membahu, cover-mengcover, dan bahkan Dreams merelakan badannya body block lagi. Terlalu banyak proyektil yang bisa dihalau. Ini bukan Lolita, ini EVOS Holy yang saling bekerja sama. Tapi ternyata Annabelle nggak boleh overextend. Harus punya rem dan kali ini memilih untuk mundur seharusnya. Dipaksa supaya sosok dari Annabelle ini bisa membuat Nerce itu di depan sana. Firstnya itu agak ke sounding out dan membuat Annabelle harus mundur ke arah belakang. Tapi satu hal yang lihat gak, ketika kondisi Annabelle udah mau coba melakukan dive in, blasting dread from France, Mr. Bombastic jadi Mr. Fantastic kali ini membuat CY mengeluarkan flickernya. Keputusan yang tepat untuk memberikan pressure di arah top lane. Informasi yang menarik karena CY nggak bawa Purify sekarang. Iya. Dia terpaksa bawa flicker karena lawannya adalah Pakito dan CY masih ingin membersihkan wave tersebut agar dia tidak kehilangan gerobak yang mahal. Gold dari turret yang kali ini juga masih melindungi RRQ Kaito di bagian top lane. Namun rotasi cepat harus dijalankan karena 1 menit lagi turtle akan muncul di bagian top lane. EVOS Holy punya kesempatan untuk memegang kendali penuh terhadap turtle yang kedua. Apalagi Annabelle kali ini berada di level yang ke-8. Dia unggul 1 level dibandingkan dengan Denjiro. Waduh,
Bro, tadi kalau dia nampak dikit aja dari X-Nova-nya dan dapetin satu I'm offended minimal siapapun itu bakal rugi banget sih. Oke. Tapi masalah utamanya kayaknya di top lane juga saling cover aja, saling Betul. buka map aja untuk mendapatkan informasi. Karena roamernya juga kebetulan udah mulai rotasi nih satu-satu ya kan. Dreams-nya gerak. Terus juga kalau kita lihat dari X-Nova dia juga bergerak ke arah yang sama. Mirrornya sama, tinggal siapa yang setup duluan karena 4 orang gerakan EVOS oleh Foreman Move sudah di top lane. Tapi tampaknya yang bergerak duluan dan berhasil melakukan satu point kill ada tangan EVOS Holy. Denjiro mau coba untuk lakukan zoning out itu udah nggak akan ada impactnya karena mereka sudah kehilangan top turret di area top lane dan bahkan kesempatan mereka mendapatkan turtle menjadi lebih kecil. Ini dia nih masalah utamanya nih. Turtle yang bisa didapatkan dengan kendali dari EVOS Holy yang begitu kuat. Mereka bisa mendapatkannya secara gratis, secara cuma-cuma. Nggak ada gangguan juga, nggak ada Denjiro, nggak ada Astral Echo dari Mingwin. Lihat, dibadanin sama Dreams. Lagi dan lagi, Minotaur kali ini memang tidak bisa memantulkan bagaimana meteor yang ada. Tapi serangannya... Flicker! Kakun! Tapi nampaknya Fluffy lah yang berhasil mendapatkan satu point kill. Dari depan sana, Denjiro terperangkap. Ingat Profesor KB ini Town. Bahkan Dreams mau tidak mau kali ini harus mengendorkan dan memberikan insting kepada Annabelle, sang macan muda untuk tidak terlalu terlarut dalam permainannya dia sendiri. RRQ Kaito memilih defense di bagian mid lane. Mereka nggak mau kehilangan central turret yang begitu mahal. Brans kembali ke laningnya dan Fluffy mendapatkan bottom turret secara gratis. Karena melihat dari Fluffy yang bahkan sudah selesai dengan Malefic Roar, harusnya dia bakal build ke arah full damage. Karena buat sekarang kalau melihat dari Bransnya sendiri, Brans akan mencoba untuk menjalankan split push lane jauh ancaman baru dari EVOS Holy. RRQ Kaito dipaksa teamfight dalam keadaan mereka harus berpencar. Aduh, mengerikan sekali nampaknya. Bahkan para pasukan dari tim EVOS. Kali ini mereka berhasil mendeteksi Nova bersama dengan Sora CY. Memilih untuk berlakukan dengan bersama-sama. Melakukan regroup dari arah Kaito dibandingkan satu muncul batang hidungnya kelar. Langsung bisa ditabrak habis. Dan bahkan Annabelle dari tadi mancing bait terus loh. Maksa terus loh bro. Dia emang sengaja buat dapetin ini sih, dapetin central turretnya. Karena kalau misalkan dapetin mid lane, Annabelle tuh bisa nge-camp di area jungle dalam. Karena buat sekarang kalau mereka coba buat invade gitu kan jungle-nya, mereka bakal ketahuan. Kayak contohnya Dreams di sini. Dia udah mulai nih main invade nge-camp di area bottom lane karena kebetulan bottom lane turretnya udah hancur. Tapi untuk sekarang CY bahkan mau nggak mau harus terpaksa melakukan setup lebih cepat. Karena dia yang bakal farming di 3 lane yang berbeda. Cuma dia yang bisa nge-clear cepat dari RRQ Kaito. Oke. Tapi ingat kali ini CY harus tahu juga Fluffy dalam kondisi di arah top lane. Jadi tiba-tiba di tengahnya akan coba di-trigger dan nanti CY-nya nggak siap dengan Wind of Nature bisa CY yang bakal kena instan. Nih apalagi Fluffy-nya kalau kita lihat ya. Dari pemilihan item dia udah punya Malefic Roar. Jadi untuk bermain front to back pun akan dia jalankan. Sekalipun dia harus memukul sang naga Yuzong, kayaknya nggak akan jadi masalah. Tapi Astral Echo. Oke, tapi nampaknya di sana masuk ke dalam Cloud. Kali ini mau melakukan trigger, flicker for defensive damage. Harus hilang free hit dari Brans. Menunjukkan Denjiro di tanah blasted from Brans. Membuat seorang Mingguin mundur dengan flicker yang dimiliki. Tapi EVOS mereka kehilangan 3 pemainnya. Ini bencana. Annabelle harus bermain dengan adanya lifesteal yang dimiliki di arah pasif yang dimiliki. Sedangkan Brans hilang out of nowhere, instant pick off. Setidaknya power dari sosok Annabelle masih kuat karena tidak ada lagi entropi dari CY. Tapi CY harusnya bakal lebih ready lagi sih dengan entropi karena cooldownnya bakal ready lagi. Untuk sekarang mereka melepaskan hal tersebut. Mereka tahu kalau Annabelle satu level di atas dari Denjiro. Jadi Denjiro yang bakal coba untuk disengage dan mereka cari target hero lagi. Entropi kembali berbicara Dreams. Ini target utamanya hero, bukan objektif Profesor KB. Mereka sadar the power of CY sangat kuat. Tapi CY juga harus sadar dia nggak punya flicker kali ini. Berbeda case-nya dengan sebelumnya. Entropi ready lagi. CY harusnya akan melakukan setup ulang bersama dengan Verts. Tapi kali ini 5 orang terdeteksi oleh Cloud-kun. Kedeteksi Brans juga udah hidup. Annabelle bakal menjadi target utama difokuskan. Entropi ke arah belakang. Flag yang dilakukan Brans. Dan nampaknya kali ini blasting red from Brans. Retribution didapatkan oleh seorang Denjiro. Tapi Brans harus tumbang dimakan oleh seorang CY. 2 point kill. Berhasilkah kali ini ditukarkan. Tapi nampaknya Verts harus menjadi korban keganasan. Perpasukan dari tim EVOS Holy. One last hit Fluffy. Masih coba didapatkan. Dan itu dia Profesor. 2 point kill apakah didapatkan. Dan ternyata tertukar. Kalau 2 point kill tadi nggak ditukar.
Brans plus Lord rugi banget. Iya, Brans dengan Blazing Duet dan dia belum ready kayaknya dengan Magic Defense. Sementara itu CY dia 303, dia sangat unggul sekali dan damage-nya dia punya Holy Crystal. Sekarang Anavel akan menjadi korban tapi untungnya masih bisa dash blink ke belakang. Kali ini dengan kehadiran dari Lord yang akan bergerak ke bagian mid lane. Central turret dari EVO Soli malah lebih terancam. Thanks to CY dengan posisinya, dengan damage-nya. Kali ini RRQ Kaito mencoba untuk membalikan keadaan. Oke, Lordnya untungnya masih bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Walaupun Lord kali ini belum enhance, tapi ini udah berimpact ke Kaito. Lihat deh goldnya, langsung udah mulai swing Prof. Swing, dan aku merasa kayak mereka tuh butuh banget nih dari EVOS Holy untuk build langsung karena dari Toilet Armor. Karena kalau misalkan kita melihat bagaimana Toilet Armor yang bisa menutup damage dari Mingguin dan juga CY yang begitu burstnya, begitu tingginya, minimal mereka menelannya tuh 800 damage aja, nggak lebih dari itu dalam kurun waktu 5 detik. Oke, menuju ke arah top lane. Dreams bersama dengan Anavel mencoba untuk menarik begitu saja. Tropinya terlalu sakit tapi Dreams belum ada following up damage Anavel. Kali ini cover sedikit terlambat. Menuju ke arah depan. Brans memilih untuk mundur membuat para pasukan dari tim EVOS Holy. Mereka porak poranda. Distraction dilakukan. Karena lihat para pasukan dari tim RRQ Kaito. Mereka harus menyaksikan dari seorang Fluffy melakukan split push di bottom lane. Masalah utamanya adalah kali ini kalau kita lihat dari jumlah hero EVOS Holy mereka kehilangan banyak banget jumlah. Dan Wind of Nature sudah ada tangan dari CY. Pressure berbalik arah. RRQ Kaito membayar lunas keunggulan yang didapatkan oleh EVOS Holy di early game. Anavel sekarang hanya benar-benar membutuhkan immortality atau bahkan Toilet Armor dan Fluffy. Oke, Fluffy gak bisa mundur karena bakal Brans. What? Instant pick off. Kali ini terjadi oleh para pasukan dari tim RRQ Kaito membayarkan seluruh utang yang dia miliki dan bahkan 1.200 gold lebih unggul. Jawaban untuk EVOS Holy adalah gimana caranya mereka punya 2 power split push sedangkan RRQ Kaito mereka selalu bermain dengan regroup. Dan masalahnya adalah karena mereka berada di titik yang sama. Fluffy dan Brans saling bertemu di area jungle, area yang sempit dan menguntungkan untuk Nathan serta Novaria. Mereka terjebak kali ini dengan adanya Lord Advantage yang menuju ke 1.600 gold. RRQ Kaito bahkan unggul hingga 2.100 gold. Comeback yang sangat cepat dengan kurun waktu sekitar 4 menit saja Ranger Mas. Oke, comeback yang sangat cepat. Dan bahkan Brans belum berada di power up maksimalnya. Rose Gold Meteor menjadi respect terhadap sosok seorang Fluffy. Informasi yang didapatkan tidak adanya sosok dari CY. Tapi CY nggak boleh keluar di arah bottom lane loh Be. CY kalau keluar di arah bottom lane ini 3 teman-temannya di arah atas. Ini bakal coba dimakan Be. Wah ini nih. CY nggak boleh keluar. Ini nih masalah utamanya nih. Kalau misalkan CY-nya keluar dan CY-nya tertangkap itu akan menjadi malapetaka. Tapi untungnya CY udah punya Wind of Nature. Jadi terjawab sudah semua physical damage yang hadir. Dan satu-satunya orang yang bisa menumbangkan CY adalah Cloud Kun. Apa yang diambil oleh Cloud Kun di sini? Belum ada ultimate yang proper. Kecuali dia menggunakan I am Offended. Tapi apakah dia akan menggunakan I am Offended? Di saat 30 detik lagi cooldown dari CY. Untuk flicker. I'm Offended sangat worth it. Tapi kondisinya untuk berdekatan dengan seorang Nathan ini agak cukup sulit. Lihat, dia punya damage 59.000 dibandingkan yang lainnya. Punya damage lebih besar. Brans jauh banget di bawah sosok seorang CY. Dan CY kali ini dilindungi dengan sangat banyak. Mau tidak mau Dreams harus makan CY. Dan semua harus all in karena cewek dan butuh tahun dari seorang Anavel. Ya ini harus kayak pelan-pelan banget gitu loh. Karena minimal dia nggak nge-spamming Prof. Minimal dia nggak nge-breaking hit yang banyak Prof. Itu loh yang dibutuhkan, nggak ngangkat tangan. Bahkan ada 11.000 loh. Networknya terlalu jauh. Dan Brans mengandalkan Windtalker hanya untuk damage tambahannya The Next Nova. Dia ingin menangkap ke arah Anavel tapi kayaknya harus ditahan terlebih dahulu dan Lord. Oke, Lord di sana dapatkan Minor Fury. Sedikit terlambat. Blazing dari Brans menuju ke arah seorang CY. Flicker telah dikeluarkan. CY di depan sana dan dengan shutdown. Finally Cloud Kun berhasil mendapatkan shutdown. Mundur ke arah belakang, mencoba untuk menabrak, tidak akan melepaskan para pandangan dan jangkauan terhadap RRQ Kaito. Membuat mereka terperangkap di lane-nya mereka masing-masing. Tapi Denjiro harus hilang. Dan Nova masih ada immortality. Cloud Kun damage masih terlalu besar. Immortality-nya pecah. Bahkan Brans memberikan poking damage yang tidak bisa dibendung oleh seorang Nova. Lord jadi tahan di depan sana dan akan menjadi sia-sia. Wow, useless Lord didapatkan tapi kali ini team fight-nya berbanding terbalik. Tidak ada yang tumbang dari EVOS Holy. Brans pun masih hidup
tidak terkena meteor dari Astral Recall. 3 ditukarkan untuk Nothing. 0 point kill dan kali ini bisa bertambah. Really? Dia di depan sana tanpa adanya Black Dragon Transform. Dan Profesor KB, jujur kalau tadi kondisinya itu miss yang dilakukan CY. Karena CY memaksa dapetin bronze. Iya. Tapi ternyata seketika semuanya hilang lagi-lagi. Karena apa? Karena Cloud Kun targetingnya langsung menuju ke depan sana dan dia ambil Black Dragon Form ternyata. Bukan Ammo Vended. Jawaban yang lebih valid untuk mengambil kesempatan menuju ke belakang, menuju ke backline, langsung mengeluarkan banyaknya resource skill yang ada. Termasuk dengan Furious Dive kopian dari Yuzong. Dan kali ini keadaan lagi-lagi berbalik. Semuanya dibayar lunas oleh EVOS Holy. 1.800 gold ditambah dengan pressure. Dan item terakhir dari Fluffy apakah menuju ke Immortality? Let's see. Karena untuk sekarang Brans full item tanpa Rose Gold Meteor. Lagi-lagi Ranger Mas. Brans selalu mengambil resiko dengan item damage full Windtalker. Bukan Rose Gold. High risk, high return lagi Brans. Tapi kalau mereka ingin menunggu ke arah team fight selanjutnya, biarkan Cloud Kun siap dengan utility-nya. Karena kalau RRQ Kaito mau set up dan Cloud Kun tidak standby, takutnya Cloud Kun nggak bakal bisa following up seperti tadi. Dan Glowing One juga nih yang membuat sebenarnya damage dari Cloud Kun pun bisa nembus ke dari Jiro. Karena memang efek dari Scorch-nya, Burning Evac-nya sangat-sangat mengganggu sekali. Fluffy. Ketahuan. Kita lihat Fluffy kali ini kalau dia berhasil nge-trigger ceweknya muncul di map aja, wah itu udah bagus Be. Iya, sampai Muncul bikin aja dia immortal, buka kan? entropi, kalau entropi udah plus banget deh. Tapi kalau muncul nggak buka entropi nggak apa-apa, tapi udah muncul buka entropi, wah itu informasi mahal Poin plus tuh. ya, poin plus. Tapi buat sekarang CY-nya makin susah buat ditangkap. Karena dia juga build langsung ke arah dari Blood Wings. Karena ada movement speed tambahan yang mendorong juga ketika shieldnya pecah. Lord Advantage karena didapatkan RRQ Kaito, tapi ternyata keuntungannya malah minus 4.000. Turret damage-nya pun gak ada. Ini perbandingan dari segi poin kill-nya benar-benar 4 tuker 0. Dan Brans akhirnya build karena Rose Gold Meteor. Finally, akhirnya mengerikan, menegangkan, tapi itulah yang harus didapatkan oleh Brans. Mau tidak mau dia punya kesempatan itu dan mau tidak mau memang trigger dari Wind of Nature-nya harus didapatkan. Denjiro menuju ke arah Annabelle. Dream di sana berhasil mendapatkan X-Nova. Tapi lihat Entropy yang dibelikan oleh sosok seorang CY berhasil tertrigger dan mundur ke arah belakang. Dreams masih selamat sampai hari ini. Iya, tapi Annabelle sekarang masih menahan untuk Abrasive Reds-nya. Fluffy terdeteksi di bottom lane dan masih mencoba untuk mendorong bottom lane-nya. X-Nova setengah darah dan Verts. Kali ini 1v2 situation melawan Fluffy. Fluffy buying time lagi kembali kah? Dengan waktu yang dia berikan, memberikan banyak banget space di arah top lane. Tapi mereka tidak ada yang melihat di mana CY berada. Masih terlalu jauh. Seperti biasa, Fluffy fans everybody down. Tahunnya berhasil, pressure Wind of Nature telah dikeluarkan. Denjiro memilih untuk mundur ke arah belakang. Asal Rico mendeteksi dan CY kali ini terperangkap, tapi Fluffy nampak immortality harus pecah. Cloud Kun save the day for EVOS Holy berhasil mendapatkan CY. Tapi meskipun begitu mereka harus kehilangan Cloud Kun. Masih ada Brand, free hit dari belakang. Fluffy dengan damage yang diberikan, first tidak akan ada jalan untuk pulang. Tapi Press Ward membuat X-Nova kehilangan immortality-nya. Tidak ada jalan untuk pulang. Dan ini bisa menjadi one strike push kalau mereka punya super minion. Sayangnya tidak ada super minion Prof di arah tengah. Dan Fluffy masih survive dengan immortality yang dia miliki. Wind of Nature pun dibeli lagi oleh CY. Tapi apakah itu akan menjadi penyelamat semenjak Lord kali ini harusnya bisa didapatkan oleh EVOS Holy. Lord yang sangat kuat, menit Mereka 18. lewatin dulu sih detik 11 ya Prof. Harusnya. Enggak, langsung aja kalau mau. Oh iya, Cloud Kun-nya 9 detik. Cloud Kun-nya soalnya. Cukup. Bakal muncul kembali ke Land of Dawn dan kebetulan Lord-nya akan bergerak ke bagian bottom lane. Jadi mereka bakal freeze mid lane-nya. Mereka bakal menunggu Cloud Kun untuk hadir. Grouping berlima dan mereka siap untuk mendobrak lini pertahanan RRQ Kaito dengan Lord Evolve yang powerful. Oke. Tapi kita lihat kali ini Cloud Kun tidak ada flicker, harusnya Dreams gantian Profesor. Karena dia yang possibility punya flicker dalam waktu yang dekat. Dreams membuat semuanya terkena immobilize. Dreams harus tumbangin dirinya, korban harus ada di tangan Dreams. Gak boleh Cloud Kun lagi seperti tadi yang ngebuka Profesor KB. Oke, Dreams sekarang dengan Lord Evolve masih punya flicker juga. Apakah langsung menghentakkan dengan Disperse Udah sakit Storm-nya? banget. Karena cepat banget Lord Evolve-nya hilang begitu saja, tapi Fluffy 1v1. Winter
Buying time dengan Bloodless Axe, apakah cukup? Sepertinya tidak. Dia bakal terkena Dragon Tail. Karena heavy left punch itu tadi dia sedang cooldown. Kalau heavy left punch-nya ada, Prof, itu kasusnya berbeda. Dan itu dia, Profesor. Kalau mereka tidak mau Dreams yang ngebuka di depan sana dengan flicker yang dia punya, dengan calculate yang matang, mungkin harus ada korban lain. Dan ternyata Fluffy korbannya. Tapi lagi-lagi ya Nathan, walaupun itu Lord Evolve, mereka cuek, mereka tabrak semuanya. Dan Dreams, flicker digunakan dengan conceal trigger dari X-Nova. Dan kali ini mereka bakal mencoba untuk mendobrak mid lane-nya. Mencoba untuk merobrak mid lane-nya. Dreams di depan sana. Best turret yang dipecahkan dengan sangat cepat. Membuat para pasukan dari tim EVOS Holy mereka dalam keadaan yang tidak unggul. Karena Best turret membuka super minion di arah mid lane. Wow, keadaan lagi-lagi berbalik. Dan RRQ Kaito yang malah mendapatkan keuntungan. Seolah kayak di match ini, di game ini, siapapun yang dapat objektif Lord, mereka bakal mendapatkan kerugian, termasuk EVOS Holy yang mendapatkan Evolve Lord, tapi mereka malah kehilangan Fluffy, kehilangan satu buah base turret. Dan tinggal menunggu 1 menit dari sekarang untuk tim fight selanjutnya di area objektif. Oke, tapi mereka tidak pernah ada jawaban terhadap seorang Nova dan juga CY. Dari tadi selalu Cloudcon menjadi pilihan utama dan bakal dipasang depan sana Dreams. Langsung dengan immortality yang dia miliki, Cloudcon menuju ke arah belakang. Tapi Cloudcon terperangkap, Cloudcon ketahuan. Harus berubah ke arah belakang dan untungnya Dragon Transform saves the day for this time. Karena kalau tidak, Cloudcon akan bisa menjadi korban jiwa. Penguin, flicker for defensive. Cloudcon masih coba untuk menghilang dari lane. Mencoba untuk melakukan distraction. Tapi CY membuka badan dengan ada entropy. Informasi terlihat. Membuat para pasukan dari EVOS Holy bisa melakukan flanking. Dan lihat Annabelle tidak akan kenal kendor. Dan ingat, semakin dipukul Annabelle, semakin CY memancing trigger yang dimiliki oleh sosok Annabelle dengan press word-nya dan Winter Dungeon. Kali ini Saturday for Vigil dan bakal Lave gagal untuk menangkap satu sosok cewek. Annabelle gak akan kuat. Annabelle gak bisa bertahan tapi Blazing Red from Pras setidaknya memporak-porandakan backline, membiarkan dari sosok cewek tidak ada lagi frontliner. CY deteksi CY. No win of nature. No win of nature. Cloudcon Privai kali ini tidak ada. Karena lihat Cloudcon gagal untuk mendapatkan CY. CY target utama. Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS Holy mereka berhasil membuat X-Nova tidak ada badan untuk sosok CY. One last hit. CY still survive in the top lane. Oh my god. CY yang ternyata masih mampu untuk bertahan lagi-lagi thanks to Blood Wings. Shield absorption yang begitu banyak. 800 shield ditambah dengan 100% magic power. Yang dimana dia sudah memiliki late game item. Dan sekarang seharusnya Lord Evolve bisa coba untuk didapatkan oleh RRQ Kaito ketika CY ada di depan sana. Ditambah lagi Denjiro muncul dan Annabelle akan bergerak ke objektif yang sama. Tersisa 40.000 darah untuk Lordnya langsung dimakan oleh RRQ Kaito. Oh, sayang sekali mereka terlalu ragu tidak all in karena CY. Mereka biarkan Fluffy terus yang di arah depan itu nggak bisa, Be. Fluffy itu nggak akan punya damage. Di saat Cloudcon kali ini gak punya apa-apa dan bahkan Petrify Gaming dikeluarkan menundur karena belakang. Cloudcon mencoba untuk menghindari semua damage yang diberikan dengan adanya damage dari Cloudcon kali ini yang tidak bisa dideliver, membuat EVOS Holy mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, Prof. Wah, dikejar lagi. Mingwin bahkan mencoba untuk dibadanin oleh Annabelle. Tapi sekarang 50 detik tanpa Cloudcon. Gak ada. Mereka gak punya magic damage. Mereka gak punya burst damage. Mereka hanya mengandalkan Brans dengan basic attack yang tinggi. Dan Lord Evolve-nya berbeda. Sekarang bergerak ke mid lane dengan full item dari CY. Bahkan dia sudah punya satu win of nature. Bagaimana endgame dari RRQ Kaito? Let's see. Karena ini adalah team fight 4 lawan 5 dengan trillion push objektif dari RRQ Kaito. What a epic comeback yang dilakukan kali ini oleh para pasukan dari tim RRQ Kaito. Fluffy selalu menjadi tumbal dan gak bisa kali ini. Mereka akan sangat cepat menyelesaikan top lane-nya. Langsung ada Blade Tackle transform ke backline. Mencoba dipaksa begitu saja. Coba terhadap sosok C tidak ada. Dan bahkan Annabelle, passwordnya for nothing. Fluffy gak bisa menangkap C dan ini bencana. What the epic comeback from RRQ Kaito. EVOS Holy mereka kehilangan 3 pemainnya. Dan bahkan jawaban untuk sosok C pun tidak ada. Maniac! First Maniac di Snapdragon Pro Series. CY save the day for RRQ Kaito. Nathan power hero dari CY. Dan kali ini bahkan memenangkan pertandingan dengan adanya comeback. 24 menit lebih. EVOS Holy yang berusaha untuk melakukan endgame dengan Lord Evolve. Ternyata usahanya pun sia-sia. Mereka tidak ada jawaban untuk sosok seorang CY.